Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya. Mohon izin pada hari ini saya Heni Hatnawati akan memandu jalannya sosialisasi pada divisi poster digital pendidikan. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, untuk mengefektifkan waktu, saya akan menyambut narasumber kita yang terhormat Bapak Dr. Iwayan Karyasa untuk menyampaikan sosialisasi mengenai poster digital pendidikan. Apakah sudah bergabung Bapak Wayan? Sudah. Ya, baik. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Eni. Saya mewakili teman-teman dari divisi poster digital pendidikan. Jadi ada Ibu Dini Faisal dari Universitas Negeri Padang. Kemudian Bapak Prof. Bambang Budiarjo yang sudah digenerasi oleh Bapak Sugianto dari Universitas Negeri Semarang. Dan saya Iwayan Karyasa dari Universitas Pendidikan Ganesha mohon izin untuk bisa menyampaikan dan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Ketua Tim yaitu Bapak Heru tadi. Jadi saya ingin menyampaikan tentang kelanjutan poster digital ya. Izin saya share untuk ini. Suara saya bisa didengar dan file bisa, presentasi bisa dilihat ya. Bapak dan Ibu? Sudah Bapak, sudah terlihat dan sudah terdengar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan Om Swastiastu untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan divisi poster digital pendidikan. Jadi kita sudah pada tahu apa itu poster digital pendidikan. Jadi intinya bahwa roh dari konten atau isi dari poster digital pendidikan kita adalah tentang SDGs, jadi pembangunan berkelanjutan. Tetapi yang difokuskan itu hanya pada 3. Jadi yang pertama itu terkait dengan kesetaraan gender, kemudian terkait dengan pendidikan, dan juga terkait dengan ketahanan pangan. Jadi intinya bahwa mahasiswa seperti dalam kita ketahui sangat berperan di dalam pembangunan berkelanjutan. Jadi di dalam divisi poster ini diharapkan mahasiswa bisa membangun kesadaran. Dengan kesadaran itu mahasiswa dapat membangun atau membangkitkan kepeduliannya untuk apa? Untuk menghasilkan sebuah gerakan. Gerakan yang merupakan aksi nyata untuk memberikan perubahan. Jadi isi poster itu nanti adalah sesuatu yang menginspirasi kesadaran, yang menunjukkan kepedulian, dan menunjukkan aksi nyata yang merupakan sebuah gerakan yang menginspirasi perubahan. Intinya mahasiswa sebagai agent of change. Jadi mahasiswa sebagai agen perubahan. Jadi poster digital pendidikan diarahkan kepada media atau sarana bagi gerakan kepedulian mahasiswa terhadap percepatan tercapainya SDGs melalui penerapan teknologi digital dalam bentuk poster. Jadi pada tahun 2023 ini kita ada 3 tema yang diusung. Jadi salah satunya boleh dipilih nanti oleh tim pengusul. Yang pertama adalah gerakan kepedulian peningkatan literasi dan kualitas pendidikan berkelanjutan. Jadi ESDGs. Kemudian
gerakan kebudayaan terhadap isu-isu kesetaraan gender untuk pembangunan sumber daya manusia Indonesia berkualitas. Kemudian gerakan kepedulian peningkatan kualitas ketahanan pangan dan kesehatan untuk membangun sumber daya berkualitas dan berdaya saing. Jadi ini adalah SDGs nomor 2 dan nomor 3. Jadi ada 4 sebenarnya, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi SDGs nomor 4, nomor 5, nomor 2, dan nomor 3. Nah, keterkaitan antara masing-masing divisi sudah disampaikan oleh Bapak Heru tadi. Jadi kita ada di divisi poster pendidikan, di mana divisi poster pendidikan itu nanti akan sangat berperan terhadap divisi video digital pendidikan, juga divisi inovasi pembelajaran digital pendidikan, juga untuk divisi inovasi teknologi digital pendidikan, yang pada ujungnya nanti akan diterapkan dalam proses pembelajaran pada divisi teaching digital pendidikan. Nah, penjabaran dari masing-masing subtema tadi itu dapat dilihat di slide. Jadi ini memastikan, quality education ini memastikan pendidikan berkualitas yang eksklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Ini poin-poin yang dapat kira-kira dijadikan landasan atau dijadikan inspirasi untuk bisa membuat judul-judul posternya nantinya atau tema-tema posternya. Silakan nanti salah satu ini bisa dikaji, kemudian bisa dikembangkan lebih lanjut. Demikian juga untuk kesetaraan gender. Jadi kesetaraan gender di sini ada 9 target. 9 target inilah yang Bapak dan Ibu mengarahkan adik-adik mahasiswa atau adik-adik mahasiswa nanti untuk berkiprah bagaimana membuat poster yang terkait dengan penghapusan kejahatan berbasis gender, kemudian ada penghapusan praktek berbahaya terhadap perempuan dan gadis di ruang publik dan privat, kemudian ada akses universal terhadap kesehatan dan hak asasi seksual dan reproduksi, kemudian ada partisipasi setara dalam pengambilan keputusan dan seterusnya. Nah, di sini juga bisa dimanfaatkan. Demikian juga nanti untuk gerakan kebudayaan peningkatan kualitas ketahanan pangan dan kesehatan untuk pembangunan sumber daya berkualitas dan berdaya saing. Ini intinya bahwa adik-adik mahasiswa juga bisa membuat poster tentang zero hunger, gerakan bagaimana kelaparan, pangan, dan perbaikan gizi, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan. Kemudian juga terkait dengan memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua orang. Oleh karena itu, poster ini bisa ditujukan untuk semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang terdaftar di PDDikti, ya, tidak hanya yang bernaung di Kemendikbudristek, tetapi juga bisa di berbagai terdaftar di PDDikti. Seperti yang telah disampaikan tadi bahwa runtutan acara, jadi karena ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lomba digital mahasiswa yang keempat di tahun 2023, maka divisi poster digital pendidikan juga mengikuti sesi-sesi tersebut. Jadi upload daring itu tanggal 12 Maret sampai 11 April, kemudian penjurian nanti akan dilakukan 14 April sampai 7 Mei, kemudian penjurian babak akhir nanti luring di UPI Bandung tanggal 4 sampai tanggal 7 Juli tahun 2023. Jadi isinya bahwa nanti pada divisi poster ini jadi penyiapan proposal dan poster, jadi tidak hanya mengirimkan posternya tetapi juga harus menyiapkan proposal. Nah, jadi nanti setelah adik-adik mendaftar, kemudian nanti kirim proposalnya sesuai format. Kemudian pengiriman proposal beserta tautan IG poster. Nah, jadi posternya itu harus diupload di IG, gitu ya, ke aplikasi dengan judul tautan ini. Nah, kemudian nanti akan dijuri. Setelah itu, setelah diumumkan finalis, kemudian tim yang lolos ke babak final akan menyiapkan video yang berisi
video proses pembuatan poster. Jadi bagaimana poster itu dibuat. Itu dibuat maksimum videonya dalam waktu 3 menit dan menyiapkan PPT presentasi maksimum 7 menit. Dan mencetak poster sendiri dengan ukuran 100 cm kali 80 cm tanpa bingkai. Nah, itu nanti akan dibawa ke UPI saat mengikuti final. Ya. Ini tolong dipersiapkan karena nanti posternya akan dipajang. Oke. Kemudian mengunggah video proses pembuatan poster ini dalam ke YouTube. Jadi, kemudian mendaftar finalis untuk pengiriman PPT dan link YouTube videonya. Kemudian pendaftaran ulang on-site nanti juga dilakukan dan mengumpulkan poster dan PPT presentasi saat sebelum final dilakukan. Dan ini on-site nih, jadi di UPI. Kemudian babak finalnya itu berupa ada pemajangan poster, sesi presentasi, kemudian pemutaran video dan tanya jawab. Nah, itu isinya. Nah, kemudian lebih lanjut untuk babak seleksi internal dan nasional, setelah Bapak Ibu dinyatakan adik-adik mahasiswa dinyatakan sudah memenuhi terdaftar, gitu ya. Tolong nanti membuat proposal seperti ini. Jadi ini ada proposalnya. Jadi ada cover, ada lembaran pengesahan, ada daftar isi, judul poster. Nah, judul poster dibuat menarik dengan kata-kata persuasif dan inspiratif. Jadi kata-katanya adalah persuasif dan inspiratif. Sesuai dengan ruang lingkup yang dipilih. Dari 3 ruang lingkup itu silahkan nanti. Kemudian pendahuluan itu terdiri dari 300 sampai 350 kata. Yang diungkap, solusi inovatif terhadap masalah tersebut, tujuan dan target dampak yang akan dicapai dari gerakan yang dimuat, ilmiah pendukung gerakan. Isinya adalah ringkasan kajian literasi masalah dan solusi kreatif dan inovatif sesuai dengan ruang lingkup yang dipilih. Kemudian ada metode pembuatan karya poster digital pendidikan. Nah, ini 250 sampai 300 kata dengan rencana, metode, dan seterusnya. Nah, tolong ini juga disampaikan di metode pembuatan poster. Nah, inilah poster yang dihasilkan berisi tautan link unggahan poster di Instagram yang dilomakan keterangan tautan untuk babak seleksi internal PT atau babak seleksi nasional. Kemudian daftar referensi menggunakan portfolio style dengan lampiran-lampiran. Jadi poster itu apa dan bagaimana ukurannya dapat disampaikan seperti ini. Jadi poster itu adalah gambar tidak bergerak dalam satu halaman. Jadi adik-adik jangan sampai membuat poster 2 halaman. Pasti salah. Jadi harus 1 halaman. Poster merupakan presentasi persuasif tentang gagasan solusi atau gerakan konstruktif dalam ruang lingkup divisi poster digital pendidikan. Jadi isinya seperti ini, bukan merupakan poster yang informatif semata. Seperti poster-poster karya ilmiah atau poster-poster hasil penelitian. Itu bukan seperti itu. Jadi dia poster yang berupa gagasan yang persuasif. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, ukuran poster ini adalah 300 dpi. Kemudian tolong dibuat perbandingannya adalah 100 panjang, 80 lebar. Jadi 10:8. Jadi karena nanti kalau dicetak, tolong nanti dicetak dalam ukuran 100 cm sampai 80 cm, gambarnya tidak pecah. Tolong itu juga menjadi perhatiannya. Oke. Selanjutnya, babak seleksi internal dan nasional. Ini kemudian nanti kriterianya adalah kami akan melihat kualitas proposal poster digital pendidikan. Jadi kami lihat proposalnya. Jadi proposal porsinya adalah 40%. Jadi kreativitas, originalitas, kesesuaian judul, latar belakang, tujuan, dan target tampak dengan ruang lingkup yang dipilih. Kemudian kualitas state of the art landasan ilmiahnya. Kemudian ketepatan pemilihan metode
atau pendekatan, kesesuaian, dan kemutakhirian software atau hardware yang digunakan. Dilakukan untuk mewujudkan karya poster. Jadi, di sini tolong ditekankan bahwa poster yang dibuat adalah karya poster secara digital. Jadi menggunakan software. Kemudian, salah satunya lagi saya naikkan lagi di sini bahwa tidak diperkenankan menggunakan stok gambar atau foto yang telah ada atau terpublikasi. Karena nanti posternya akan dilihat seperti itu. Kalau itu terjadi, maka di sini biasanya nilainya rendah atau langsung diskualifikasi. Kemudian meningkatkan kepedulian pendidikan, kemudian muatan inisiatif atau persuasif sesuai ruang lingkup yang dipilih, kemudian kualitas teknik media, daya tarik, kemudian aspek visual dan narasi, kemudian memberikan pengaruh pada karakter masyarakat, kemudian idenya original, kemudian rekognisi dan feedback. Jadi ada rekognisi dan feedback di IG juga kami akan lihat. Oke, jadi totalnya 100. Nah, itu untuk penilaian seleksi internal untuk bisa memilih finalis. Oke, setelah finalis, kemudian finalis mendaftarkan dan membuat persiapan presentasi dengan durasi 7 menit. Ya. Kemudian membuat video proses pembuatan poster, durasinya 3 menit, diunggah di YouTube. Kemudian tim finalis registrasi kepesertaan babak final secara daring dengan mengunggah semua persyaratan. Dan tim kembali juga meregistrasi ulang saat on-site dengan menyetor poster yang telah dicetak sendiri pada kertas putih, kemudian dengan ukuran 100 cm kali 80 cm tanpa bingkai. Tolong diperhatikan tanpa bingkai. Ya. Kemudian tim finalis menyetor poster yang telah dicetak sendiri kepada panitia pada saat registrasi ulang. Jadi nanti babak final akan ada sesi di ruangan yang telah disediakan panitia. Kemudian ada sesi presentasi 7 menit dan pemutaran video proses pembuatan poster 3 menit. Kemudian tanya jawab dengan juri itu 15 menit. Jadi kita bertiga nanti akan untuk bertanya jawab masing-masing 5 menit. Nah, apa yang dinilai nanti adalah penampilan presentasi. Jadi daya tarik penyajian secara verbal, kemampuan menginspirasi dan persuasi, kemudian peran dan kerjasama tim. Nanti 30. Ya. Ya, oke. Saya keraskan suara. Kemudian muatan atau konten kreativitas masalah dan solusi pada topik yang dibawakan. Kemudian di sini adalah 25, kemudian kemampuan tanya jawab 25. Kualitas video proses pembuatan poster, jadi ini skornya 10 ya. Yang akan dilihat adalah kualitas konten kreativitas gagasan, kualitas dan kelengkapan proses pembuatan poster, software yang digunakan dalam pembuatan poster, kualitas audio video yang dihasilkan. Kemudian hasil penilaian audien atau penonton. Jadi nanti akan di posternya itu akan ada link yang menghubungkan ke IG-nya. Jadi orang yang melihat poster yang dipajang di ruangan itu akan memberikan like, view, atau share. Dengan waktu yang dibatasi, nanti akan kita bisa lihat yang mana yang penilaian yang lebih besar, yang mana yang tidak. Jadi itu skornya adalah 70. Nah, nilai ini 100. Ya. Kemudian untuk menentukan juara, kami akan 30% itu akan diberikan kepada skor babak seleksi. Jadi babak seleksi itu adalah yang ini. Nah, ini adalah contoh. Ini contoh pada tahun 2020
Oke, ini contoh-contoh poster yang menang. Kemudian di tahun 2021, oke, jadi saya tampilkan hanya satu untuk supaya teman-teman menjadi penasaran gitu ya. Kemudian untuk tahun 2022 tidak terselenggara, jadi tidak ada arsipnya. Jadi tahun 2023 kami harapkan lebih menarik lagi. Ibu Dini, kemudian Pak Sugianto, mungkin ada tambahan, kami persilakan. Kalau tidak, kami nanti sampaikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Baik, Bapak, terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Sudah sangat banyak ketentuan-ketentuan yang telah disampaikan juga. Sekarang kita akan memasuki sesi diskusi. Saya akan buka sesi pertama terlebih dahulu untuk 3 orang penanya. Mohon kepada peserta yang ingin bertanya ataupun Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya untuk bisa menyalakan mikrofonnya dengan fitur raise hand terlebih dahulu. Sudah ada 2 orang, ya sudah 3 orang ya. Jadi pertanyaan akan ditampung, kemudian nanti akan dijawab oleh narasumber. Dipersilahkan kepada Bapak Arif Ardi Wibowo. Cek apakah suara saya masuk. Sudah terdengar, silakan. Terima kasih Ibu Moderator atas waktunya. Saya Arif Ardi Wibowo dari UAD Yogyakarta. Mohon izin menanyakan Bapak, tadi disebutkan jika ada video pembuatan ketika Bapak final ya. Nah, apakah itu direkonstruksi ulang atau kita dari awal sudah diminta untuk membuat itu? Karena kan biar tidak 2 kali kerja itu mungkin bisa dari awal gitu, tidak kemudian baru lolos baru membuat gitu. Mungkin pertanyaan saya di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Arif. Yang selanjutnya saya persilahkan kepada Universitas Ciputra Timoti. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin izin bertanya terkait dengan video pembuatannya juga. Apakah itu dibuat dalam bentuk seperti time-lapse gitu dan diperbolehkan untuk edit, menambahkan background dan lain-lain sebagainya? Apakah itu akan menambah nilai? Kemudian yang kedua, untuk jumlah like, view, dan share itu apakah dari panitia ada kebijakan tidak memperkenankan misalnya membeli likes dan lain-lain gitu ya? Atau harus secara real, bukan berdasarkan atau diperbolehkan untuk membeli likes? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Samdana Ahmad Saidi. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin pertanyaan saya masih berkaitan dengan penilaian. Jadi apakah untuk pemilihan tema begitu dari poster, kan ada 3 tema itu mempengaruhi penilaian nanti begitu. Lalu kemudian apakah ini aturannya sudah fix, terutama untuk terkait dengan penilaian dari Instagram, karena itu sangat tidak objektif bagi saya begitu. Jadi terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilahkan kepada Bapak Wayan untuk memberikan jawabannya. Terima kasih Bapak-Bapak penanya, Pak Arif, kemudian dari Bapak-Bapak yang lain. Intinya bahwa ada 3 hal ya, terkait video, kemudian terkait tema, kemudian terkait dengan penilaian. Jadi terkait dengan video, memang kami minta videonya itu setelah babak final. Jadi kalaupun Bapak Ibu menyarankan mahasiswa membuat itu video dari proses awalnya, sangat bagus gitu.
Direkonstruksi ulang juga tidak masalah. Yang penting dia mewakili bagaimana proses itu dilakukan. Nah, karena nanti akan ada saran-saran dari juri waktu finalis itu, nanti saran-saran itu untuk memperbaiki videonya, gitu ya. Walaupun posternya mungkin memang sudah tidak bisa, sudah final dinilai. Kemudian terkait dengan proses pembuatan video ini juga boleh diedit, boleh. Tambahkan suara, boleh. Jadi yang penting videonya itu menarik. Supaya video itu mendapatkan like dan share yang banyak di YouTube. Semakin menarik videonya tentu juga akan memberikan penilaian yang lebih gitu ya. Karena intinya bahwa kalau kita punya gagasan, punya inspirasi, kemudian bagaimana gagasan atau gerakan kita bisa diikuti oleh orang, maka follower itu sangat menentukan. Jadi oleh karena itu bagaimana kemasannya itu dibuat semenarik mungkin. Gitu ya. Di samping isinya memang menantang, kemudian isinya juga memberikan inspirasi dan mengajak. Gitu ya. Tampilannya juga memang penting. Itulah bagaimana videografisnya juga penting untuk diperhatikan. Kemudian untuk tema di lingkup yang penting di lingkup itu. Nah, pintar-pintarlah memilih tema yang paling tepat, paling urgent, kemudian mungkin paling menginspirasi menurut adik-adik mahasiswa. Dan juga kekinian gitu. Jadi bagaimana tema itu merupakan solusi real yang sedang atau saat ini sedang berlangsung. Itu akan juga menjadi penilaian yang menarik tentunya. Bagaimana nanti poster itu disajikan dengan headlight yang luar biasa bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang. Jadi bukan poster tentang yang seperti biasa kita buat di karya ilmiah gitu ya. Ada data yang panjang lebar, kemudian ada grafik-grafik gitu. Mungkin tidak seperti itu. Jadi poster itu dibuat bagaimana gerakan, inti gerakan itu bisa dipahami oleh publik dengan cepat. Karena dia di Instagram. Orang di Instagram akan melihatnya dengan sangat cepat. Nah, kalau orang bisa stay in 3 atau 4 detik saja melihat Instagram kita, apalagi lebih dari itu, tentu dia akan cenderung memberikan like ataupun komen. Jadi nilai like, komen, dan share itu akan kami total. Dan kami akan tentukan dengan berdasarkan statistik pasti untuk menentukan skornya nanti. Oke. Kemudian masalah penilaian memang kami sudah sepakati seperti yang di panduan. Jadi kami tidak akan mengubah lagi panduannya. Jadi karena itu sudah final. Jadi semua kita berpacu pada panduan, kita ambil panduan. Nanti ada perbaikan-perbaikan, ya kita lihat tahun depan lah gitu. Jadi itu sudah merupakan hasil pembahasan kami panjang lebar. Dan ini merupakan sudah yang keempat kalinya. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu, kurang lebihnya. Mungkin ada teman saya yang Ibu Didi mungkin ada tambahan atau Pak Sugianto yang hadir pada saat ini. Nah, kalau tidak silakan moderator mungkin sudah ada lagi. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya, sudah jelas ya dijawab oleh Bapak. Selanjutnya saya persilahkan kepada 3 orang penanya selanjutnya untuk raise hand terlebih dahulu. Iya, sudah ada 1 orang. Oh iya, apakah ada lagi? Jika tidak ada, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Muharifatul Ananda. Persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Muharifatul Ananda dari Universitas Negeri Padang. Izin bertanya, Pak, untuk penggunaan aplikasi, apakah penggunaan aplikasi seperti aplikasi Canva atau aplikasi HP lainnya bisa diperbolehkan atau harus menggunakan software-software editor dari atau untuk pembuatan ilustrasi menggunakan Procreate dan sebagainya, apa dibolehkan dengan ini terlebih dahulu?
Iya, baik. Terima kasih banyak. Yang selanjutnya kepada Kak Husnul Khotimah, dipersilakan. Baik, sebelumnya izin bertanya. Saya dari Stika Surya Mas Cilacap. Izin bertanya terkait dengan elemen grafis yang digunakan pada poster. Itu boleh menggunakan grafis yang ada di web atau di aplikasi, atau harus membuat grafis sendiri seperti elemen-elemen pendukung untuk poster itu sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilahkan kepada Kak Anggun Nadia. Iya, selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Memperkenalkan, saya Anggun dari UNJ. Izin bertanya, izin konfirmasi sih sebenarnya terkait pengumpulan aset-aset yang harus dikumpulkan pada seleksi seperti itu. Apakah seluruh berkas termasuk proposal, kemudian dokumen shooting dan juga poster itu harus diunggah sejak tahap seleksi internal, ataukah dokumen apa aja gitu yang harus ditaruh di seleksi internal, terus nanti yang di final berarti video apa, terus kemudian posternya juga apa gimana gitu. Karena kalau melihat di panduan kan sebenarnya ini saya agak khawatir menyalahpahami isi panduannya sih gitu. Sepertinya sih ini di waktu yang sama gitu. Mohon klarifikasinya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas 3 orang penanya. Saya persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Wayan untuk menjawab. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang sangat menarik ya dari Mahira Fatul dari UMP, kemudian Kusnul, Saudari Kusnul ya dari, kemudian Saudari Anggun ya dari UNY. Jadi yang pertama adalah terkait dengan aplikasi yang digunakan. Jadi aplikasi yang digunakan silahkan adik-adik berkreasi mencari, yang penting aplikasi itu ditunjukkan kemutakhirannya. Jadi aplikasi mutakhir yang bisa diakses oleh adik-adik, kemudian itu disampaikan di proposal aplikasi apa yang akan digunakan di dalam membuat poster. Yang penting disampaikan gitu ya. Nah, seandainya dalam perjalanan pembuatan poster itu mungkin menggunakan grafis tertentu, tolong nanti disampaikan website grafisnya itu yang mana, kemudian memang diharuskan membuat atau tidak boleh menggunakan stok gambar yang sudah ada. Jadi kalau sudah disampaikan grafisnya, web apa yang digunakan, kami punya database-nya itu. Jadi kalau gambarnya diambil dari sana, ya tidak berkreasi lagi gitu ya. Kemudian kalau menjadi inspirasi di situ boleh, yang penting diubah. Jadi yang penting dia baru. Jangan sampai mengambil stok gambar yang sudah ada. Atau istilah-istilah yang sudah latah disampaikan di media massa gitu, pasti akan mengurangi nilai originalitas. Gerakan apa yang sudah biasa dilakukan, kemudian disampaikan kata-katanya itu lagi gitu. Jadi itu penting pemilihan kata-kata juga, tidak hanya grafis gitu ya. Karena kata-kata juga bisa menguatkan gambar yang disampaikan. Nah, kemudian terkait dengan dokumen. Dokumen yang seperti telah disampaikan secara detail sebenarnya pada panduan. Jadi pada waktu seleksi internal dan seleksi nasional, jadi itu hanya proposal. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Di proposal itu harus disampaikan nanti tentang link IG dari poster yang sudah dibuat di proposal. Nah, kemudian mengirim proposal beserta persyaratannya. Jadi tidak perlu menyampaikan tentang dokumen seperti naskah-naskah, kemudian artefak-artefak yang dikumpulkan untuk membuat posternya, tidak. Yang penting dituliskan di proposal apa gitu.
Kalau misalnya dilampirkan di proposalnya, karena kita batasi halaman, cukuplah diisi linknya saja. Bahwa kita menggunakan artefak dari mana, gitu, linknya di mana. Itu boleh. Kemudian untuk final, itu jadi ada membuat video yang harus dikirim dalam durasi 3 menit, PPT, presentasi, dan nanti membawa poster. Itu saja sebenarnya. Karena kan tidak lagi memperbaiki proposal atau membuat laporan lagi, tidak. Jadi sebenarnya sederhana. Jadi bawa PPT dengan nanti presentasi yang dipakai 7 menit, kemudian sudah mengupload video, jadi sudah ada bukti mengirim video di YouTube yang isinya berdurasi 3 menit tentang proses pembuatan posternya. Kemudian membawa posternya dengan ukuran 100 cm kali 80 cm. Dicetak sendiri karena panitia tidak mencetakkan. Jadi, tetapi dia harus tidak berbingkai intinya, supaya sama nanti dipajang tanpa bingkai. Itu. Jadi kalau ada bingkainya pasti menyalahi aturan, ya. Karena aturannya tidak boleh berbingkai. Nah, itu saja sebenarnya sederhananya, ya. Mungkin cukup dari pertanyaan tadi. Ada yang lagi masih perlu? Iya. Terima kasih banyak Bapak. Saya akan buka sesi ketiga. Dipersilahkan kepada Bapak Rio Alvando untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, selamat siang dan terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin ini juga pertanyaan yang di pertanyaan sesi pertama belum sempat terjawab ya, terkait dengan likes di Instagram. Karena kan ada penilaian tersendiri terhadap likes, komen, dan share di Instagram. Apakah dari penyelenggara sudah ada sistemnya untuk melihat kalau misalkan di postingan tersebut ternyata ada yang beli likes dan seperti itu, misalkan karena dirasa tidak kurang adil apabila ada yang membeli likes dari postingan yang dipost. Apakah ada sistem yang dapat melihat kira-kira peserta tersebut membeli likes atau tidak? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, soal presentasi ini apakah kira-kira nantinya akan di-share? Karena kebetulan saat di-share tadi, karena tidak di-present, ada beberapa yang tidak terbaca dan tidak terlihat karena mungkin dalam satu presentasi tersebut padat ya, Bapak. Jadi kurang terbaca dan kurang terlihat. Itu aja sih kalau dari aku. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Iya, terima kasih banyak. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Evita dari UNY. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Evita Eka Septiani dari Universitas Negeri Yogyakarta. Izin bertanya, untuk proposalnya itu minimal berapa halaman dan maksimal berapa halamannya? Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Kak Evita. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan melalui mikrofon? Saya Kak. Oh, dipersilahkan. Oke Kak, saya atas nama Haji Sugandi dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng mau bertanya terkait poster. Apakah dalam poster nanti bisa menggunakan gambar-gambar yang bukan hasil karya kita atau hasil kopian dari Google atau internet? Maaf tadi Kak, mungkin materinya sudah dijelaskan karena saya baru bergabung karena kendala jaringan. Terima kasih. Jawab. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Tadi juga sempat ada yang bertanya hal demikian, tapi mungkin bisa dijelaskan kembali oleh Bapak Wayan. Dipersilahkan. Terima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa sistem nanti akan mengecek jumlah like, share, dan ininya dalam rentang waktu. Rentang waktu unggah proposal, waktu yang ini oleh ini sampai rentang waktu penilaian. Itu untuk lomba
yang penilaian tingkat sebelum babak final, jadi babak seleksi. Jadi itu akan dijumlahkan antara like, share, dan yang ada kemudian komennya. Jadi apakah di-post atau tidak, kami tidak melihat itu. Karena semakin banyak itu semakin bagus. Kalau dikerahkan seluruh universitas untuk ini teman-temannya, boleh, silahkan. Kalau bawa dari kampung, silahkan. Itu artinya bahwa tim ini berusaha keras untuk menyampaikan gagasannya, dan gagasannya bisa diterima. Paling tidak menyampaikan gagasannya ke semua orang. Itu intinya. Jadi kalau misalnya di-post, oh silahkan isi saja. Kan tidak mungkin juga manusia itu akan melike gitu ya, walaupun di-post gitu, kalau memang dia tidak suka gitu kan. Jadi yang penting bahwa kita tahu yang menginisiasi gagasan itu dapat menyampaikan gagasannya, dan kekuatan tulisan di posternya, karena di Instagram itu begitu cepat, maka orang akan melihat dengan cepat juga gitu ya. Oleh karena itulah pentingnya kekuatan dari gambar maupun pesan dalam bentuk tulisan yang akan disajikan. Jadi menurut saya itu tidak masalah. Jadi bukan berarti wah ini mahasiswanya banyak orang yang belum tentu, karena kita sudah lihat dalam sebelumnya gitu ya. Jadi kita sudah melihat korelasinya kurang gitu. Jadi antara jumlah mahasiswanya banyak, kemudian akhirnya mengerahkan semuanya gitu. Tidak seperti itu ternyata gitu ya. Karena kembali lagi manusia itu adalah orang yang berpikir. Jadi dia pasti akan menilai mana yang baik, mana yang cocok sesuai dengan gerakan yang disampaikan. Mana yang menginspirasi itu tidak. Oke. Selanjutnya terkait dengan penggunaan gambar, ya. Sekali lagi tidak boleh menggunakan gambar yang ada. Jadi stok yang ada. Stok itu artinya sudah ada di Google, kemudian apalagi gitu ya. Karena kita juga tidak tahu apakah mana gambar yang berlisensi atau tidak. Jadi kita tidak perkenankan lagi menggunakan stok yang ada. Akan mudah sekali kita akan lihat gambar-gambar tersebut. Nah, harapannya adalah gambar itu harus baru dibuat. Gitu ya. Secara digital, sekali lagi dibuatnya secara digital. Itu ada yang kurang lagi? Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak. Iya. Sudah sesi ketiga ya, mungkin kita akan buka lagi sesi keempat. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Apabila tidak ada yang buka mikrofonnya, mungkin saya sampaikan dari chat. Dari chat ini ada namanya dari Hizkia, Universitas Pertamina. Izin bertanya, tadi sempat disinggung terkait poster yang targetannya itu bisa diaplikasikan ke semua perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Bagaimana jika kami membuat poster dengan target suatu daerah atau provinsi, namun implementasinya tidak semua gitu, hanya sebatas perguruan tinggi, namun ke seluruh jenjang pendidikan. Namun ke seluruh jenjang pendidikan, bahkan seluruh masyarakat di daerah tersebut. Nah itu Bapak, pertanyaan dari kolom chat, karena yang lainnya hampir sama dengan pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Oke, terima kasih. Yang saya maksudkan adalah semua perguruan tinggi di Indonesia boleh mengikuti program ini, gitu. Yang penting terdaftar di PDDikti. Nah itu yang saya sampaikan tadi. Jadi, nah masalah sekarang posternya dibuat, bisa diaplikasikan memang untuk keseluruhan. Gitu. Untuk daerah juga yang berkaitan dengan problem yang mereka hadapi juga bagus. Gitu. Itu merupakan, kan ada aplikasi untuk global, kemudian ada aplikasi untuk khusus gitu ya. Untuk memang misalnya daerah kemiskinan atau daerah yang kekeringan, membuat poster untuk membangkitkan masyarakat di daerah kekeringan itu untuk bisa misalnya bagaimana
mengaplikasikan sebuah teknologi untuk memetakan air dan lain sebagainya. Silakan. Nah itu yang penting kekuatannya ada di posternya itu sendiri ya. Aplikasinya pasti akan bisa apakah aplikasi untuk umum maupun untuk khusus gitu. Oke, saya persilahkan itu. Silakan. Oke. Ya, baik Bapak, terima kasih. Apakah dari peserta ataupun hadirin sekalian ada yang ingin ditanyakan kembali? Kami berikan kesempatan. Oh, silakan Bapak Arif bertanya kembali. Ya, terima kasih. Mohon izin Pak Wayan, bertanya yang kedua kalinya. Mohon info jurinya siapa saja nih? Dan menanggapi tadi ya, ketakutan untuk like itu kan saya rasa nggak perlu diketakutkan ya untuk yang beli likes itu karena poinnya kan cuma 5% ya, tidak akan berpengaruh banyak juga ya Pak ya gitu. Ya. Itu matur nuwun, pertanyaan saya itu aja Pak. Yeah. Kalau kami juri dari DKP ya, dari ini, kemudian teman dari digital. Jadi kami ada dari UNP, kemudian dari UNES, kemudian saya dari UNISA gitu ya. Dan kami pasti akan berkoordinasi kalau ada masalah-masalah IT yang seperti tadi menggunakan misalnya membeli like gitu pasti kentara gitu. Jadi kami punya tim IT ya pasti bisa mendeteksi itu Pak gitu. Ya. Kan enggak mungkin perubahan nilainya tiba-tiba sekian padahal mahasiswanya aja tidak segitu gitu kan. Aneh gitu ya. Kita akan lihatlah jadi dari komunikasi kita kan bisa akses media karena dia akan menyampaikan IG-nya gitu. Kita kan tahu IG-nya orang ini kan. Siapa aja like dan siapa saja follower dan lain sebagainya kan kentara di situ. Link antara linknya gitu. Kalau ada sesuatu kasus yang mencurigakan, tiba-tiba like-nya besar sekali dibandingkan yang lain tidak normal, berarti kita bisa investigasi. Jadi itu ada ininya lah gitu ya. Mungkin itu rahasia dapur kami lah gitu Pak. Aman. Terima kasih Pak. Saya setuju tadi Pak. Karena kan tidak perlu ditakutkan oleh teman-teman nih. Kayaknya ada ketakutan itu. Saya percayalah dengan tim juri ini. Sesuatu yang aneh biasanya mudah ceknya. Zaman sekarang ya jejak digital semua bisa di. Iya, terima kasih banyak Bapak Arif. Barusan saya melihat raisan dari Bapak Rio. Apakah ingin bertanya kembali? Oh ya, hanya untuk make sure kembali aja sebenarnya. Terima kasih banyak untuk kesempatan kembali. Apakah materi ini akan di-share ke kami sebagai operator PT dan peserta? Dan apabila di-share, kira-kira di-share akan lewat mana sekiranya akan di-share materi ini? Materi dalam bentuk presentasi dan PPT ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan juga Bapak dari chat. Dari Unika, ST Paulus Suteng PGSD, pertanyaannya, saya kurang paham mengenai pembuatan poster ini. Apakah posternya berisi video beserta kalimat persuasif? Karena saya dengar tadi penjelasan Bapak bahwa di poster harus ada video berupa ajakan, tetapi video tak bersuara. Saya belum paham mengenai hal itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bapaknya perlu di ini ya. Poster ya poster, video itu adalah video pembuatan poster. Itu terpisah. Jadi bukan di posternya ada videonya, bukan. Jadi poster ya poster, yaitu gambar dalam satu halaman, jadi gambar yang tidak bergerak, kan gitu definisi poster itu. Jadi gambarnya tidak bergerak. Jadi tidak ada video di dalam poster, tidak. Jadi video itu adalah persyaratan di saat final. Menyetor video proses pembuatannya. Gitu. Kenapa proses pembuatannya?
kita pentingkan di situ untuk melihat benar tidak anak ini yang membuat, kemudian dan lain sebagainya. Banyak aspek yang bisa kita gali di sana, skillnya dan lain sebagainya. Gitu, ya. Kalau posternya saja mungkin kurang gitu. Jadi di final kami melihat video pembuatan posternya. Jadi sekali lagi di posternya tidak ada video gitu. Video itu adalah waktu babak final disetorkan dan nanti akan diputar gitu, dan juga di YouTube ditampilkan tentang proses pembuatan poster itu. Sekali lagi seperti itu. Bisa? Sudah jelas? Ya, baik. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Saya beri kesempatan lagi. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya cek juga di kolom chat, pertanyaannya hampir sama dengan yang tadi telah disampaikan ya. Silakan. Untuk pedomannya Bapak, ada di pedoman yang umumnya Pak ya? Iya, pedoman nanti di semua dokumen, pedoman, kemudian